Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ansari, pendamping pemerintahan Kabupaten Haiso. Terima kasih kepada pihak Sebaratan yang telah bersedia hadir pada hari ini. Baiklah, kita akan melanjutkan kegiatan kita yang terdahulu. Di sini kita akan membahas modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan gizi ibu hamil. Nah, pencegahan dan penanganan stunting ibu hamil. Di sini kita akan membahas sisi 2, yaitu mendukung ibu hamil. Di sini sisi 2 yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Nah, misalnya mencari informasi untuk gizi ibu hamil. Nah, di sini kita akan memasuki langkah kedua, yaitu melanjutkan yang sebelumnya. Langkah kedua yaitu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Kira-kira di sini ada yang tahu informasi untuk ibu hamil untuk pemenuhan gizi? Gimana mencari informasi untuk ibu hamil? Ibu Posyandu, di mana lagi, Bu? YouTube. Di YouTube bisa. Bisa di YouTube deh. Bisa minta orang bidannya langsung. Nah, bisa lawan bidannya. Ya, terima kasih untuk informasinya. Di sini kita bikin 2 kelompok. 1, 2. Mau berenakan nih. Nah, untuk kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Pertanyaannya, nah untuk kelompok 1 di situ mencari informasi yang diperoleh dari Posyandu, kelas ibu hamil, lawan pertemuan kelompok di 2x2. Yang dari kelompok 2 yaitu dari media sosial, misalnya dari WA group ataupun YouTube Jarpian tadi. Silakan di tulis. Ya, untuk kelompok 1 loh, kan kita tulisannya gitu. Nah, untuk kelompok 1 membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari kelas ibu hamil Posyandu lawan 2x2. Nah, kita tolong dibacakan. Informasi yang kami terima dari kelas ibu hamil yaitu tentang berbagi pengalaman tentang ibu hamil, kemudian caranya penanganan ibu hamil untuk persalinan, juga diberitahukan kepada suami gimana cara yang tepat untuk persalinan ibu hamil. Sedangkan di pada Posyandu kita mendapatkan informasi tentang pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi, tentang imunisasi anak setelah lahir, manfaatnya untuk pertumbuhan anak dan bayi, serta ibu hamilnya. Kita stunting lagi. Ya, Yang ketiga, kalau di 8-nya itu di 2x2. di 2
P2K2 mendapatkan informasi dari modul kesehatan tentang gizi untuk ibu hamil supaya sehat selalu. Ya, dan masih kalau masuk kelompok 2 silakan. Panjang sampai kayak ke sini. Ada yang dia itu kan deh. Ini kita pakai anak-anak. Informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak atau online itu bisa melalui WhatsApp atau bisa lewat YouTube. Misalnya mendapatkan informasi untuk penanganan ibu hamil. Kemudian bisa berbagi pengalaman dengan ibu hamil lainnya, misalnya dari grup WhatsApp, sharing-sharing. Ya, terima kasih untuk jawabannya dua kelompok ini. Di sini ada beberapa fasilitas yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi, salah satunya itu tadi pertemuan kelompok atau P2K2, posyandu dan kelas ibu hamil. Dan sedangkan untuk media sosial kita bisa dengan WA group ataupun YouTube. Sekarang kita kan bisa melihat di YouTube. Nah, terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri untuk ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat, yaitu berkaitan dengan ibu hamil. Yang pertama itu posyandu, yang kedua itu kelas ibu hamil dan P2K2. Sedangkan untuk media sosial kita dapat mendapatkannya dari WA group ataupun YouTube. Nah, di sini dapat disampaikan untuk kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar bagi para calon ibu untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan untuk ibu hamil dan seluruhnya. Tujuannya itu mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan persalinan secara lancar. Adapun manfaatnya untuk mengikuti ibu hamil yaitu seperti kelompok 1 tadi, berbagi pengalaman dengan calon ibu hamil lainnya. Yang kedua itu suami lebih tahu ibunya suaminya diajak kalau. Yang ketiga itu lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. Nah, kita tahu untuk yang melahirkan ataupun yang sudah melahirkan agar tidak stunting. Yang keempat itu melatih keterampilan bernapas. Kira-kira untuk ibu hamilnya ya Allah. Yang kelima yaitu lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Nah, karena sudah tahu kan, awal sudah membayangkan kayak apa untuk melahirkan. Yang kedua yaitu untuk posyandu. Nah, di sini manfaat yang didapat yaitu memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan. Kira-kira konsultasi lawan buat posyandu yang lo kita kawa apa untuk kaitannya. Yang kedua itu pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau. Nah, kira-kira di posyandu dicek terus lo kehamilannya, ukuran apa bayinya. Yang ketiga itu dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil dan bayi. Nah, kira-kira kalau konsultasi lawan dokternya atau bidannya. Yang ketiga itu dari pertemuan kelompok atau P2K2. Nah, di sini kita mendapat memperoleh pengetahuan dari modul kesehatan dan gizi untuk penanganan ibu hamil. Sedangkan dari media sosial itu untuk WA group atau YouTube. Nah, kita kadang melihat di YouTube bagaimana cara proses persalinan, kira-kira kalau membayangkan ataupun cara melakukannya untuk kayak apa enak. Ada yang tawarkan kan? Nah, tapi jadi keren. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.